cucunya dukun dari Slogoimo. Salam damai seluruh alam, salam damai semesta raya, rahayu, rahayu, rahayu. Kita jumpa lagi netizen Indonesia, sahabat-sahabat subscriber, sahabat-sahabat liker, sahabat-sahabat viewer yang setia menonton dan setia selalu mendengarkan penjelasan-penjelasan saya. Hari ini temanya apa ya yang asik ya? Tentang si Bancet Merah ini apa kira-kira yang asik? Oh ya, saya baru ingat ini. Tentang hypno love, hypno cinta atau hypno pelet menurut dia. Seperti video yang satu ini. Ya, yang ini. Buka matanya. Hai. Hai. Tadi siapa namanya? Rara. Rara. Oh iya. Gimana, ada perbedaan nggak? Ngeliat aku sekarang? Beda. Beda apa bedanya? Ngerasa kasih. Nah, ngerasa kasih banget. Ini palsu. Ini bukan hypno cinta. Tetapi yang dia lakukan ini hanya membuat brand seolah-olah seperti inilah hypno cinta itu atau hypno love itu seperti ini. Padahal tidak, bukan itu. Kriteria hypno love itu tidak bisa diprediksi oleh orang yang dicintai. Dan hypno cinta itu tidak seperti yang dia lakukan ini. Jadi yang dia lakukan ini sebenarnya adalah hipno panggung atau stage hipnosis. Ini hipnotis panggung untuk hiburan atau untuk ya adegan-adegan atraksi-atraksi lucu-lucuan. Biasanya dilakukan seperti ini. Karena apa? Saya lihat dia ini ngawur. Si Bancet Merah ini tidak menguasai sesungguhnya dunia bawah sadar atau tidak menguasai berbagai teknik hipnosis, tapi lagaknya seperti seorang master. Dia menjelaskan ke situ kemari seperti seorang master. Padahal dia bukan apa-apa. Dia hanya belajar seperti ya hal-hal yang sifatnya stage, hal-hal yang sifatnya permainan panggung kepada beberapa orang di cosplay dulu ya. Sebutin namanya cosplay. Jadi apa yang dia sampaikan ini tidak sesuai dengan literasi keilmuannya. Dia ini cenderung mengada-ada, hanya ingin membuat konten yang terlihat wow gitu, tapi nyatanya tidak memenuhi kriteria. Bagi kami para hippies, para pelaku-pelaku dunia bawah sadar, ini tidak masuk kriteria yang dimaksud dengan hypno love. Jadi apa yang dibuat oleh si Bancet Merah ini hanya sebatas permainan panggung atau stage hipnosis. Kenapa? Nah, ini yang harus saya jelaskan kepada kalian semua yang menonton, kalian semua yang memahami, mungkin nanti ada yang orang-orang yang pernah belajar hipnosis dan memahami. Jadi gini, yang dia mainkan ini permainan panggung. Kenapa? Karena dia menggunakan shock induction yang sifatnya hard shocking. Buang alat mulut dan tidur. Tutup matanya, relax, santai. Masuk ke alam relaksasinya jauh lebih dalam, jauh lebih lelap dari sebelumnya. Dengan cinta itu butuh kelembutan. Ini logikanya seperti itu. Jadi yang dia mainkan ini bukan hypno cinta atau hypno love atau pelet. Nanti kalau pelet kita bahas di akhir ya. Nah, sekarang kita bahas apa yang dia lakukan ini adalah sebenarnya pembodohan atau bohong.
tidak sesuai dengan literasi keilmuannya, tapi seolah-olah dia menyampaikan hal yang benar, padahal itu tidak benar. Makanya sekarang kita bongkar sampai habis apa yang sudah dia buat. Jadi hypno-love itu bisa dilakukan induksi atau induction-nya dengan soft shocking, tidak bisa hard shocking. Jadi kejutan-kejutan yang sebenarnya lembut. Jadi hypno-love itu hanya bisa dilakukan shockingnya melalui pujian, pujian-pujian, dan mengarahkan orang itu untuk lupa akan dirinya. Setelah itu masuk kepada sugesti-sugesti, dan sugesti pun tidak direct suggestion atau langsung sugesti secara langsung, tetapi melalui beberapa proses. Kalau saya bongkar semua nanti kalian pinter. Nanti kalau mau belajar hipnocinta ke saya saja. Istri saya 7. Saya punya 7 istri, 7 kali menikah. Jadi tidak diragukan kalau untuk urusan hipnocinta. Walaupun muka saya sejelek ini, saat ini kalau dulu ganteng sih. Dulu. Sekarang udah tua. Nah, makanya udah tua gini membongkar kebodohan anak muda sekelas Bancet Merah ini yang selalu membodohi orang banyak. Seolah-olah dia yang paling pintar di negara Indonesia ini, pada kenyataannya zong. Pada kenyataannya bullshit. Banyak bohongnya daripada benernya. Ya maklum, ya karena cuman mantan tukang sosis, belajar sulap, setelah itu kumpul dengan komunitas-komunitas hipno di Jakarta, akhirnya membuat brand sendiri seolah-olah dia adalah master, padahal bukan master. Master apa? Master rem atau master kopling? Baiklah, kita kupas lagi. Hipno yang dibuat oleh dia ini, kenapa saya katakan ini hypno state? Karena state itu menggunakan hard shocking atau kejutan keras. Jadi membuat orang lengah, setelah lengah dia tarik tangan si Sayat ini ke arah satu sisi, arah yang berlawanan dengan tangan yang lain, sehingga dia terkejut, kesadarannya berubah, keseimbangan kesadarannya berubah. Nah, setelah itu dia lakukan deepening, ya, dia dalamkan. Setelah itu dia berikan sugesti-sugesti sesuai kemauan dia, dan tidak dilakukan terminasi. Nah, di sini artinya ini pembohongan. Sedangkan hipno itu ada beberapa tahapan dari pre-induksi sampai kepada induksi, setelah itu deepening sampai dalam, setelah deepening itu baru ke ranah sugesti, setelah sugesti baru terminasi. Dia tidak pernah melakukan terminasi dalam video tadi. Yang dia lakukan itu sebenarnya hanya permainan state. Dan itu temporer. Jadi penonton itu dibodohi oleh dia. Jadi seolah-olah kagum, oh seperti ini ilmu pelet. Enggak seperti itu. Tidak. Ngomong kosong itu. Jadi yang dia lakukan itu hanya sebatas hipnotis panggung yang sebenarnya untuk menghibur. Tapi dia label atau dia brand seolah-olah wow, yaitu hypno-love. Nah, tidak seperti itu. Baik, apa itu pelet? Nah, pelet akan saya jelaskan. Pelet itu hal yang sebenarnya ilmiah, bukan hal yang tidak ilmiah. Mungkin hanya otak orang-orang yang nggak nyampe saja mengatakan itu hal yang tidak ilmiah. Jadi di tubuh manusia itu ada kandungan di setiap persendian ataupun di atas tulang-tulang manusia. Itu ada kandungan yang namanya feromon kalau untuk laki-laki. Kalau untuk wanita di bulan-bulan tertentu itu dia memiliki kandungan namanya capulins. Bagaimana memicu itu? Nah, reaksi itu bisa dipicu. Ketika itu terproduksi, maka muncullah getar-getar rasa cinta. Dan hal itu semi mistik, bukan pure logik seperti yang kita bahas saat ini.
Tidak. Jadi dia ya logika, ada juga unlogikanya. Karena kehidupan itu berimbang ya. Adanya logika pasti adanya unlogika. Apa pelet itu? Bagaimana melakukan pelet itu? Ada. Pelet biasanya menggunakan media. Nah, ada media minyak. Kalau itu sudah pelet yang sistemnya nano. Itu agak canggih lagi kan. Jadi minyak itu di ritual, kalau orang sekarang nyebutnya ritual ya. Orang-orang dulu juga nyebutnya ritual. Tapi dalam bahasa kerennya, minyak itu diresonansi. Jadi proses meta resonansi dari seorang pelakunya kepada minyak itu, sehingga minyak itu bisa merespon gelombang-gelombang resonansi tadi. Ketika minyak itu dioleskan ke tubuh target, sehingga dia bekerja secara nano. Nano bekerjanya meresap melalui pori-pori sehingga menuju aliran darah. Setelah itu sampailah memicu pada feromon yang ada pada tubuh si target. Dan saat itu resonansi yang disampaikan itu apa? Kalau itu cinta, maka muncullah getar-getar cinta seseorang tadi sehingga mempengaruhi pola pikir dari seseorang. Karena darah itu pasti akan mengalir sampai ke otak. Dan feromon juga ada di sekitar leher, terutama di belakang telinga. Ketika itu terproduksi, maka muncullah letupan-letupan birahi-birahi kecil dari tubuh seseorang yang menjadi target tersebut. Itu kinerja pelet. Jadi jangan ngawur. Pelet itu ilmiah. Ya, prosesnya metaresonansi. Jadi bukan pelet itu yang dikatakan sama dia tuh nipu. Dukun itu nipu jual minyak pelet. Enggak. Ya mungkin karena orangnya enggak ngerti saja. Tapi kalau sama saya jelaskan secara ilmiah. Secara ilmiah banget. Dan bisa dipahami. Secara logik. Dan walaupun bekerjanya itu sedikit unlogic. Tidak masuk logika. Kenapa? Karena bekerjanya pada kelenjar dan hormon. Nah ini kan pelajaran yang sangat dalam. Yang tidak mungkin dipahami oleh si bancet merah. Dia sendiri nggak pernah belajar metafisika, ngakunya belajar metafisika. Nanti di session lain kita bahas tentang metafisika. Kita bahas ini tentang hypnolove palsu yang dibuat sama dia. Dengan perbandingan pelet yang sesungguhnya itu menggunakan pola-pola meta resonansi. Ada juga pelet yang menggunakan resonansi alam. Manusia itu berdiri di atas bumi, minum air, menyerap energi panas matahari, dan juga menghirup udara sebagai pernapasannya. Biasanya meta resonansi yang dilakukan oleh seorang praktisi supranatural atau metafisika, bahasa sekarang padahal itu semua kondisi ya sebenarnya. Supranatural itu kondisi seseorang sedang dalam proses melakukan atau proses ritual. Bisa menggunakan elemen udara sebagai penghantar melalui nafas seseorang yang dituju. Jadi ada prosesi sendiri yang dilakukan secara meta resonansi melalui udara. Jadi munculnya biasanya seperti kalau di aliran-aliran hikmah itu mahabbah ya, mahabbah kubro itu sebenarnya doa yang diresonansikan melalui alam, 4 unsur alam. Jadi ini kalau saya buka semua nanti saya pinter semua. Saya nggak laku jadinya. Jadi sebenarnya hal itu sangat ilmiah dan sangat logis sekali. Jadi kalau memang dukun itu dibilang penipu, pembohong, yang pembohong itu si bancet merah. Karena nggak mengetahui ilmunya, dia sudah menjustifikasi orang. Ya bagaimana tidak bodoh lah, wong dia sendiri ya tidak pernah belajar sejauh itu, sedalam itu. Yang lebih lucu lagi cucunya dukun tapi mau memberantas dukun. Kenapa nggak mbahnya sendiri diberantas? Mbahnya loh di Slogoimo sana ya seorang dukun suwuk ya, dukun kampung itu ya suwuk yang gitu kan. Nyuwuk-nyuwuk terus memberikan ramuan-ramuan. Loh cucunya dukun suwuk mau memberantas dukun.
Kalau dukun itu penipu menurut dia, berarti mbahnya dia penipu. Dia sendiri si Bancet Merah ini cucu seorang penipu. Jangan-jangan cucu seorang penipu kerjanya nipu. Yang main sulap kan nipu. Jadi ya oke lah, penipu teriak penipu. Jadi pembohong meneriaki orang lain pembohong. Mungkin tidak banyak orang tahu kalau dia itu cucu seorang dukun kampung ya, dukun suwuk di Slogohimo, Wonogiri. Nggak banyak orang tahu. Tapi saya tahu ya saya ungkaplah kebenarannya. Saya bicara yang real-real saja, tidak mau yang nipu-nipu seperti dia. Jadi mungkin masyarakat Indonesia lebih cerdas, lebih paham, lebih tahu saat ini setelah saya sampaikan. Jadi hipno yang dimainkan oleh si Bancet Merah ini adalah stage hipnosis atau permainan hipnotis panggung, hipnotis hiburan. Jadi bukan hipno love atau hipno cinta. Jadi dia membodohi dan membohongi banyak orang dengan tayangan tersebut. Yang kedua, penjelasan dia tentang sugesti pelet. Bukan, itu omong kosong. Tidak seperti itu, tapi seperti yang saya jelaskan, pelet itu bekerja melalui proses meta resonansi. Jadi resonansi yang tidak terlihat atau lembut sekali. Bisa dilakukan dengan konsep hipnosis, bisa dikombinasi. Karena memang harus dikombinasi, kalau tidak ya tidak manjur peletnya. Jadi apa yang dibuat oleh dia semua terpatahkan hari ini. Semoga rakyat Indonesia ini dan juga bangsa kita semua semakin cerdas dan semakin penuh wawasan. Apa yang saya sampaikan mungkin sebatas ini, saya tidak bisa membuka secara gamblang. Kisi-kisinya saja saya buka. Semoga dengan semua lebih paham, lebih tercerahkan, dan sadar daripada pembodohan dari tontonan-tontonan yang dibuat si Bancet Merah. Karena hal seperti itu saya katakan sampah. Tidak memiliki keilmuan yang mumpuni, tetapi dia berani-berani membuat tayangan-tayangan yang membodohkan orang lain dan menjustifikasi orang lain sebagai penipu. Sedangkan dia sendiri sudah menipu dirinya sendiri. Tidak begitu mengerti tentang hipno, tapi pura-pura menjadi master hipno. Dan itu adalah hal yang negatif. Boleh manusia itu memupuk confidence, jadi kepercayaan diri itu harus dipupuk. Namun tidak overconfident seperti dia ini terlalu overconfident. Artinya apa? Terlalu kepedean. Dia punya influence seorang master yang hebat. Seorang Deddy Corbuzier itu orang hebat, orang cerdas. Tapi dia tidak bisa menempatkan kecerdasan. Bancet Merah ini tidak bisa menempatkan kecerdasannya. Tidak ingin seperti seorang master, tetapi sesungguhnya dia tidak cerdas. Dia terlalu bodoh dan terlalu gegabah, sehingga kalau orang Jawa bilang itu gegeden empyak kurang cagak. Jadi seperti bangunan yang besar atapnya namun tiangnya kurang. Jadi kena angin tuh goyang. Artinya apa? Untuk tampil di publik, menyampaikan sebuah pemahaman dan keilmuan, modalnya kurang, tapi sok-sokan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya diketawakan orang banyak. Ya, Indonesia ini sekarang bukan lagi tempatnya orang-orang bodoh. Ya mungkin orang-orang bodohnya ada di channelnya dia. Kalau di channel-channel yang lain banyak orang yang cerdas. Oke, terima kasih. Setelah menonton tayangan ini, semoga tambah cerdas. Semoga tambah tercerahkan, tidak dibodohi oleh cucunya dukun dari Slogohimo. Rahayu, rahayu, rahayu.